carilah pasangan yang cinta Tuhan lebih daripada mencintai kita. Kalau enggak, dia bakal menjadikan kita Tuhan. Artinya, kalau kita mencoba untuk mendapatkan cinta dengan cara mana buktinya gitu ya, gak akan pernah puas guys. Kalau ada pasangan lu yang ngomong kalau lu cinta gue, buktikan, lalu ngajak lu check in, lebih baik lu langsung tinggalin nih orang-orang seperti ini gitu. Nih, gue ulang ya, kalau usaha kita untuk mencari pimpinan Allah tidak jauh lebih besar daripada usaha kita mencari pasangan atau mencari cinta, kita pasti akan blunder guys. Teman-teman tahu nggak sebenarnya ada 3 tipe pria yang sebenarnya kita harus hati-hati waktu ngedeketin kita. Sebenarnya juga bisa ke cewek juga sih, tapi lebih banyak cowok sih. Nah, 3 tipe cowok atau cewek seperti apa sih yang kita harus hati-hati sebelum kita ngomong yes atau jadi pacar mereka. Nah, sebelum menyaksikan videonya silakan pencet tombol share, like, dan juga subscribe channel YouTube ini. Yuk kita langsung bahas 3 tipe cowok atau cewek tersebut. Oke, sudah mau mendekati Valentine di tahun ini. Walaupun COVID lagi tinggi, tapi mungkin beberapa teman udah mulai mempersiapkan untuk ya merancang sebuah acara Valentine. Nah, teman-teman sekalian, saya mau bagiin ada 3 tipe pria atau perempuan yang mungkin kita harus hati-hati ya. Saya bukan ngomong ini sebagai hal yang negatif ya, maksudnya apakah ini berarti orang yang nggak baik atau jahat, enggak. Banyak juga yang mereka tuh nggak sadar bahwa mereka sedang di dalam 3 tipe ini. Nah, tipe yang pertama adalah tipe peragu. Nah, orang yang seperti ini biasanya selalu ragu akan keberadaan dirinya, ragu kalau dia menjalin sebuah relasi, ntar dia bisa terima gua apa adanya, atau mungkin ragunya terhadap apakah ini bisa lama atau enggak perjalanannya. Nah, kalau tipe yang pertama ini teman-teman sekalian, kita perlu pahami tipe peragu ini ada sebuah pengalaman masa lalu biasanya yang terjadi sehingga membuat dia mau melangkah tuh sulit. Beberapa orang yang masuk dalam tipe peragu ini kemudian membuka banyak ruang sehingga dia itu mencoba untuk menemukan seseorang yang memang dia bisa betul-betul mantap. Nah, masalahnya adalah kemantapan tersebut itu tidak berdasarkan dengan kepercayaan dirinya, tapi lebih kepada pasangannya. Nah, repotnya adalah pasangan kita ini kan bisa berubah gitu loh. Nah, kadang-kadang pada waktu kita menjalin sebuah relasi, sudah jalan 1 bulan, 2 bulan, atau 6 bulan, kadang keraguan itu muncul ketika banyak konflik, ketika ada sesuatu yang mungkin ketemu dengan papa mamanya nggak pas, atau waktu lo hangout, lo ngobrol, ada sebuah kalimat, kata-kata yang nggak cocok. Nah, tipe orang yang seperti ini langsung mengambil sebuah kesimpulan, kayaknya gue nggak bisa nih sama orang ini. Tipe yang kedua adalah tipe pencinta. Nah, ini adalah desperado guys. Ini adalah orang yang ya senang banget atau mudah banget jatuh cinta. Mudah banget jatuh cinta tuh bisa digambarkan seperti ini ya. Terlalu mengumbar rasa sehingga dia tidak bisa membedakan antara suka, kagum, dan cinta. Itu 3 hal yang beda. Gue pernah bahas ini di video sebelumnya. Tapi anyway, saya akan mention sedikit. Nah, suka itu lebih kepada first impression. Misalnya rambutnya panjang, ya kelihatan bodinya bagus, ya pokoknya secara fisik kayaknya cocok nih. Itu rasa suka. Tapi setelah itu biasanya ada rasa kagum. Nah, kekaguman juga beberapa hal aspeknya. Misalnya ngelihat kelebihan-kelebihannya aja. Tapi kalau cinta itu berani melihat keseluruhannya. Nah, anyway, tipe yang kedua, tipe pecinta ini adalah orang yang seringkali mudah untuk jatuh cinta sehingga orang ini juga takut untuk berkomitmen. Jadi lebih kepada dia merasa kebutuhannya untuk dicintai dan mencintai itu udah cukup. Ya, dikasih perhatian, ada morning call, ditanya lagi apa dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya orang ini nggak pernah punya komitmen yang sungguh-sungguh. Kalaupun orang ini punya komitmen yang sungguh-sungguh, repotnya adalah dia bisa berkomitmen lebih kepada satu perempuan atau satu laki-laki. Nah, tipe pencinta ini mempunyai sebuah pergumulan di dalam sebuah pemahaman tentang apa itu cinta sebenarnya. Nah, tipe yang kedua, tipe pencinta ini juga menjadi blunder ketika dia merasa bahwa tanpa status tuh nggak apa-apa. Nah, ini juga problemnya. Kalau dia nggak pakai komitmen, banyak komitmen. Kalau yang kedua, dia tidak berkomitmen, tapi memperlakukan pasangannya itu seperti seorang
pacar, ya diajak main berdua, ngobrol berdua. Jadi si ceweknya atau si cowoknya tuh ngerasa kayaknya nih dia suka dia sama gue. Nah beberapa orang yang nggak bisa melihat ini kemudian juga ya mulai rasa ya gue nyaman juga sih. Akhirnya apa ya dijalanin aja tapi tanpa sebuah status. Ya buat gue sih sulit ya karena gini, tanpa status yang jelas cinta hanya akan berbuntut kepada luka hati sih. Ya, jadi kita akan siap-siap untuk terluka. Akhirnya nanti kita juga tanya ini mau kemana nih gitu ya. Tapi ya kayak berdua terus, bersama terus, saling perhatian terus. Dan kalau kita deket sama yang lain juga ada jealous, tapi nggak ada komitmen apa-apa. Yang ketiga adalah tipe oportunis. Jadi mencari kesempatan. Nah ini juga repot nih. Ini biasanya cowok-cowok nih ya. Lelaki buaya darat. Lagunya kayak gitu ya. Jadi cowok tuh kadang oportunis, jadi begitu dia punya kesempatan, dia lihat kok ada orang yang kayaknya responnya oke ya, misalnya dia ngechat atau dia DM gitu, terus kok ngebales ya, terus ngobrolnya kok oke ya, terus dilanjutin, wah ini kesempatan akhirnya ngedeketin, ya pokoknya memanfaatkan sesuatu lah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah tipe-tipe yang ketiga ini ya, tipe oportunis ini, itu ngelihat sebuah relasi itu hanya sekedar sebuah kesempatan untuk dia mengeksplorasi diri dan kayak menemukan jati dirinya itu tergantung dari dengan siapa dia pergi, tau gak sih? Jadi dia kayak merasa gue jadi seseorang kalau gue deket sama dia, gue jadi seseorang kalau deket sama dia, gue jadi seseorang kalau deket sama dia. Jadi siapa dirinya itu ditentukan dari siapa orang yang bisa deket sama dia. Dan kadang-kadang tipe orang oportunis ini menempatkan kelebihannya itu sebagai sebuah ya kayak superhero gitu loh guys. Jadi apa-apa diladenin, apa-apa dikasih nasihat, dan si perempuan biasanya ya si perempuan tuh langsung kayak langsung luluh lantak gitu ya, langsung kayak ngerasa udah nih kok cowok kok brilian banget ya, pinter banget, nasihatnya oke, apalagi kok udah pakai ayat-ayat firman Tuhan guys. Waduh. Oke, itu 3 tipe yang kita harus hati-hati sebenarnya, atau mungkin juga merefleksikan ke dalam diri kita. Nah, gimana pun juga kalau kita bermain-main dengan cinta ya, atau dengan relasi mungkin ya, kita nggak bisa ngomong describe definisi itu adalah sebuah cinta. Jangan-jangan kita hanya sekedar memuaskan apa yang kita ingin untuk kita dapatkan. Misalnya ya perhatian, nggak cuma sekedar seks ya, perhatian, mungkin merasa dihargai, pengakuan diri, dan lain sebagainya. Nah, gue akan bacain satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 29 nih, ayat 16 sampai 35. Mungkin ini teman-teman juga pernah tahu ya, ini kisahnya adalah kisah tentang kisah tentang Yakub ya. Jadi Yakub itu ketemu dengan Rahel dan Lea. Dan yang menariknya adalah pasal yang ke-25 ayat mana sih? Ya. Kejadian pasal yang ke-29, 29. Itu kita lihat ada satu scene-nya adalah gini nih kalimatnya. 16. Laban punya 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya, cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Ayat yang ke-16 udah jelas sih. Jadi ayat 17 ya, Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Elok sikapnya, cantik parasnya. Ayat 18, Yakub cinta kepada Rahel. Artinya, ayat yang sebelumnya itu menjadi sebuah alasan. Memang cinta kan butuh alasan ya, alasan untuk mencintai ya. Kenapa? Alasannya apa? Dan kita kan harus tahu apa yang menjadi dasar. Dan alasan kita mencintai itu harus kita uji. Apakah benar ya? Ini adalah alasan yang terbaik, yang terbesar, yang teragung untuk aku bisa pakai sebagai sebuah dasar mengapa aku mencintai dia. Nah, dalam kasus ini, konteks ini, Yakub cinta kepada Rahel karena 2, elok sikapnya dan cantik parasnya. Nggak ada yang salah sih jatuh cinta karena parasnya elok, tetapi ada bagian yang penting juga, yaitu elok sikapnya. Jadi Yakub melihat ini paket lengkap lah ya. Jadi dari luar, dari dalam, hatinya, tubuhnya itu oke. Jadi Yakub berani berjuang untuk apa? Mendapatkan Rahel. Nah ini bagus ya. Dia bekerja 7 tahun, setelah itu kan apa yang terjadi?
papanya nipu kan, si Laban. Nggak dikasih tuh si Rahelnya, dikasihnya si Lea. Dan apa yang dilakukan oleh si Yakub, apakah dia berhenti? Enggak. Dia bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah ini penting banget untuk kita pelajari bahwa cinta itu butuh usaha. Cinta tuh butuh bukan cuma sekedar oportunis, ya kesempatan, bukan cuma sekedar gue pengen, gue suka, tapi ada sebuah usaha yang keras. Bahkan dikatakan di sini 7 tahun tuh nggak berarti bagi Yakub, karena cepet banget, singkat banget. Karena bagi Yakub, saking cintanya dia, apapun dia akan lakukan. Cuma big problemnya adalah di sini guys, di pasal 30 ayat 1, ketika dia sudah menikah sama Rahel, Rahel nggak punya anak. Lalu apa yang dilakukan? Ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Jadi si Rahel tuh cemburu kepada si Lea, kakaknya ya, karena nggak punya anak. Lalu apa yang dilakukan? Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati, kata si Rahel. Ayat 2, maka bangkitlah amarah Yakub kepada Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau, dan seterusnya. Bahkan kalau kisah ini kita teruskan, si Rahel itu punya sebuah usulan untuk si Yakub menikah sama Bilha. Tahu nggak sih kasusnya siapa namanya Musa? Ya mirip-mirip gitu, Sarah nggak punya anak, lalu suruh nikah sama budaknya supaya anaknya itu jadi penerus keturunan. Dan bagi tradisi kuno pada waktu itu mungkin sah-sah saja ya dalam tanda kutip ya, karena si perempuannya nggak bisa punya anak kan. Nah kemudian si budaknya ini kalau punya anak, nanti si Rahel akan merasa ini anak gua gitu. Jadi ada sebuah unsur penipuan lagi di sana, pembohongan. Artinya pasal 29 yang dikatakan elok parasnya baik hatinya itu berubah, udah nggak baik lagi nih hatinya, sikapnya nggak seperti ini, dan Yakub merasa itu dia marah gitu loh. Ya. Nah dari sini kita bisa belajar sebenarnya kalau kita ini mau mencoba berusaha mendapatkan cinta, tapi usaha kita untuk mencari pimpinan Allah tidak lebih besar daripada usaha kita mencari pasangan, blunder. Kayak Yakub nih, gue ulang ya. Kalau usaha kita untuk mencari pimpinan Allah tidak jauh lebih besar daripada usaha kita mencari pasangan atau mencari cinta, kita pasti akan blunder guys. Yakub mengalami, Yakub berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan Rahel, dan apa yang terjadi? Rahel nggak seperti apa yang dia bayangkan. Ya. Ada perkataan marahlah Yakub itu menggambarkan bahwa ya Yakub mungkin kecewa, kok begini sih? Awalnya kan harusnya nggak gini gitu loh. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah Lea dan Rahel keduanya menjelaskan kepada kita apa? Untuk mendapatkan cinta Yakub, mereka berani saling bersaing, membuktikan diri. Nah ini juga repot ya. Artinya kalau kita mencoba untuk mendapatkan cinta dengan cara mana buktinya gitu ya, kita nggak akan pernah puas guys. Ya pasangan kita memberikan bukti apapun, dan ini juga mungkin udah klise ya, tapi gue mau ulang, kalau ada pasangan lu yang ngomong kalau lu cinta gue buktikan, lalu ngajak lu check in, seks dan lain sebagainya, lebih baik lu langsung tinggalin ya orang-orang seperti ini gitu. Kenapa? Karena apapun itu bentuknya, memang cinta itu butuh bukti gitu loh. Tapi kita nggak bisa nggak bisa ngomong sama pasangan kita untuk memberikan bukti sehingga kita puas, karena kita akan terus minta gitu loh. Ini gue udah kasih ini rumah misalnya, ntar ada lagi mobil, ntar ada lagi duit, ntar ada lagi, ntar terus. Ya, mana buktinya, mana buktinya, mana buktinya. Jadi konsepnya apa sebenarnya penting? Yang penting adalah selama kita tahu bahwa bukti cinta yang sejati sudah dinyatakan oleh Allah di atas kayu salib di dalam diri Kristus, maka kita tidak perlu lagi meminta bukti kepada orang lain. Selama kita pegang bahwa Tuhan menempatkan pasangan kita, Tuhan memberikan pacar kita adalah orang yang tepat untuk saya bertumbuh. Kalau nggak begitu guys, ya itu tadi, kita akhirnya terus terjebak dalam putaran seperti ini ya, nggak akan bisa kemana-mana gitu ya. Itu tadi, akhirnya kita jadi orang yang oportunis ya, mencari-cari kesempatan, kita jadi orang yang hanya sekedar pecinta tadi ya, cuma mencari cinta gitu, atau kita menjadi orang yang selalu ragu ya. Nah sekali lagi guys, kejadian Yakub, Lea dan Rahel ini ya, itu juga jadi pelajaran buat kita. Sekali lagi, usaha kita untuk mencari pimpinan Allah, menemukan cinta Allah harus jauh lebih besar ketimbang usaha kita mencari pasangan. Yang kedua adalah bukti cinta kasih Allah di atas kayu salib ya, yang dinyatakan oleh Kristus sudah lebih dari cukup ya untuk membuat kita kemudian yakin bahwa siapapun yang Tuhan kasih di samping kita adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Makanya carilah pasangan yang cinta Tuhan lebih daripada mencintai kita. Kalau enggak, dia bakal menjadikan kita Tuhan.
Ya, carilah pasangan yang jauh mencintai Tuhan daripada kita. Ya. Kalau enggak, kita sendiri akan dijadikan Tuhan oleh pasangan kita. Nah, orang yang mencintai Tuhan pasti akan belajar untuk mencintai pasangannya dengan lebih baik. Ya, dan orang seperti ini akan lebih setia. Oke, itu aja yang gue mau sharingin guys. Kiranya di bulan Februari ini kita juga boleh menikmati cinta kasih Tuhan lebih dahulu dan menyatakan cinta kasih kita bukan cuma kepada pacar, pasangan, tapi juga pada orang tua dan orang-orang yang mengasihi kita, gereja Tuhan khususnya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa pencet tombol share video ini ya pada teman-teman yang lain. Pencet tombol like dan subscribe channel YouTube ini. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit. Bye-bye.